Setelah insiden Shibuya berakhir, kondisi Jepang semakin kacau. Terutama Tokyo yang saat ini sudah berubah seperti kota mati. Jutaan roh kutukan yang dilepaskan Geto palsu benar-benar telah mengacaukan kota, mulai dari gedung sampai fasilitas umum. Hal ini memakan banyak korban jiwa. Warga sipil juga berbondong-bondong mengungsi ke daerah terpencil. Sementara itu, nasib Itadori Yuji juga suram. Setelah Gojo tersegel, tidak ada lagi orang yang bisa melindunginya dari eksekusi. Apalagi Sukuna menghabisi banyak orang di Shibuya. Jadi cuma masalah waktu sampai ada eksekutor yang datang buat menghabisi nyawanya. Setelah arc insiden Shibuya, cerita akan masuk ke arc eksekusi Itadori. Di arc ini, kita akan melihat bagaimana Yuji menghadapi para eksekutor yang diperintah oleh petinggi. Kita juga akhirnya diberi clue soal identitas orang tua Yuji. Arc eksekusi Itadori dibuka dengan kembalinya Yuta Okotsu. Yuta menyelamatkan seorang anak yang hampir terbunuh. Di sini ada yang menarik di mana Yuta ternyata masih punya roh kutukan yang dia panggil Rika. Di sini masih misteri apakah roh kutukan ini masih sama dengan roh kutukan Rika sebelumnya. Karena roh kutukan Rika ini harusnya sudah dimurnikan. Kemungkinannya ada dua. Pertama, Yuta menciptakan roh kutukan baru yang menyerupai Rika dengan memakai energi kutukannya. Kedua, pemurnian yang dilakukan Yuta sebelumnya itu hanya menghilangkan jiwa Rika. Artinya roh kutukan ini masih hinggap di tubuh Yuta tanpa jiwa Rika lagi di dalamnya. Kemungkinan kedua inilah yang mungkin paling masuk akal. Setelah membasmi beberapa roh kutukan yang berkeliaran di kota, Yuta kemudian menemui petinggi. Yuta ternyata menawarkan diri kepada petinggi untuk menjadi eksekutor Yuji. Yuta beralasan kalau Yuji tidak bisa dibiarkan hidup setelah memotong tangan sahabatnya Inumaki. Yuta pun melakukan sumpah pengikat dengan para petinggi untuk menghabisi nyawa Yuji. Petinggi juga telah mengeluarkan pengumuman lain yaitu dicapnya Yaga dan Gojo sebagai sekongkolan Geto. Kepala sekolah juga direncanakan akan dieksekusi. Sementara Gojo diasingkan dari dunia Jujutsu. Artinya siapapun yang mencoba melepas segel Gojo akan dianggap sebagai kriminal. Sementara itu ditunjukkan situasi di kediaman klan Zenin. Kepala klan Zenin Naobito terluka parah setelah dibakar oleh Jogo. Dia pun kini sedang dalam kondisi kritis. Ketiga calon pewaris kepala klan pun berkumpul. Mereka adalah penyihir Jujutsu tingkat pertama, Naoya, Ogi, dan Jinichi. Tidak lama kemudian utusan Naobito pun datang. Dia membawa berita duka di mana Naobito telah menghembuskan nafas terakhirnya. Dan disitulah si utusan langsung membacakan surat wasiat Naobito di depan Naoya, Ogi, dan Jinichi. Wasiat tersebut berisi penunjukan Naoya sebagai kepala klan Zenin. Naoya dipilih sebagai kepala kalau mendapat persetujuan dari Ogi dan Jinichi. Tapi tidak itu saja. Naobito juga ternyata punya pengecualian lain. Naoya tidak bisa menjadi kepada klan Zenin kalau di saat itu Gojo meninggal atau terkena cacat mental. Kalau situasi tersebut terjadi, Naobito telah membuat kesepakatan tertulis dengan Toji Fushiguro buat menyambut Fushiguro Megumi klan Zenin dan menunjuknya sebagai kepala. Karena sekarang Gojo tersegel, artinya jabatan kepala klan Zenin akan diberikan ke Megumi. Mendengar hal itu, Naoya kaget sekaligus marah. Dia langsung mencari tahu di mana Megumi sekarang berada. Dan Naoya diberitahu kalau Megumi kemungkinan besar sedang mencari Yuji yang saat ini jadi buronan. Naoya pun menyuruh untuk melapor ke petinggi kalau dirinya akan menjadi eksekutor wadah Sukuna. Naoya berencana akan menghabisi nyawa Yuji dan Megumi. Sementara itu, Yuji bersama dengan Choso bersembunyi di sebuah gedung yang jauh dari sekolah Jujutsu. Yuji tidak mau kembali karena dia ngerasa bersalah setelah Sukuna menghabisi nyawa banyak orang. Dia juga khawatir kalau Sukuna akan merencanakan sesuatu ke Megumi. Choso sendiri berencana untuk terus menemani Yuji. Choso masih percaya kalau Yuji adalah adiknya. Dia juga sudah memaafkan Yuji yang telah menghabisi nyawa Eso dan Kechizu. Saat Yuji dan Choso sedang melawan beberapa roh kutukan yang berkeliaran di tengah kota, Naoya tiba-tiba datang. Di hadapan Yuji, Naoya mengatakan kalau dia sedang mencari Megumi dan berencana untuk menghabisi nyawanya. Tapi karena Megumi belum muncul, Naoya pun berencana untuk melumpuhkan Yuji dan menjadikannya sebagai umpan. Dan terjadilah sebuah pertarungan Naoya melawan Yuji dan Choso. Di sini ditunjukkan kalau Naoya mempunyai pergerakan yang super cepat saat bertarung. Sama seperti Naobito, saat pertarungan ketiganya masih berlangsung, sebuah energi kutukan super dahsyat tiba-tiba mendekat. Yuta pun telah tiba. Melihat betapa menakutkannya kekuatan Yuta, Naoya langsung menjelaskan kalau dia ada di pihaknya. Naoya pun mengajak Yuta untuk bekerja sama. Dia akan melawan Choso sementara Yuta dipersilahkan melawan Yuji. Tapi Naoya meminta agar Yuta tidak langsung melapor ke petinggi setelah menghabisi nyawa Yuji. Ini karena dia ingin menjadikan Yuji sebagai umpan. Dan dimulailah pertarungan Naoya melawan Kozo dan Yuji melawan Yuta.
Mengetahui betapa kuatnya seorang Okotsu Yuta, Yuji berencana untuk kabur. Dia pun melempari Yuta dengan mobil untuk menghambat pergerakannya. Tapi secara mengejutkan Yuta menunjukkan kalau dia tidak kalah kalau soal adu fisik. Berkat jumlah energi kutukannya yang sangat besar, Yuta dapat memperkuat kemampuan fisiknya ke level yang menyaingi Yuji. Yuta bahkan mengatakan kalau jumlah energi kutukannya melebihi seorang Gojo sekalipun. Bedanya Gojo mempunyai Six Eyes yang membuat dia tidak bisa kehabisan energi kutukan. Melawan sosok super kuat tersebut, Yuji pun dibuat kewalahan. Masalahnya jumlah energi kutukan yang menyelimuti tubuh Yuta dan katananya benar-benar melimpah ruah. Tiap serangan yang dikirim Yuta pun hasilnya akan mematikan. Tapi Yuji tidak menyerah. Dia masih memegang teguh kata-kata terakhir Nanami untuk terus bertahan hidup. Yuji pun mengambil pisau dari sebuah mobil jeep. Yuji yang tidak terbiasa bertarung dengan senjata, mencoba untuk menghentikan katana Yuta. Adu serangan pun terjadi. Yuta berhasil membelah pisau Yuji dan menebas badannya. Di saat yang sama, Yuji juga berhasil memotong katana Yuta dengan menendangnya. Meski dengan luka tebasan di perutnya, Yuji masih bisa bertarung. Dia pun berniat untuk menyerang Yuta yang telah kehilangan katananya. Tapi tiba-tiba Rika muncul dari belakang Yuji dan menghentikan pergerakannya. Dan disitulah Yuta langsung menancapkan katananya yang terpotong ke dada Yuji. Yuta berhasil menghabisi nyawa Yuji. Tapi di sini ada kejadian aneh di mana Sukuna malah tersenyum. Sementara itu, pertarungan Choso dan Naoya masih berlangsung. Dengan teknik 24 FPS-nya, Naoya berhasil membuat Choso kerepotan. Tapi tekad Choso untuk melindungi adiknya juga tidak kalah kuat. Dia pun memakai teknik yang membuat kekuatan dan kecepatan Choso meningkat dahsyat. Dia bahkan sanggup beradaptasi dengan kecepatan Naoya. Tapi Naoya berhasil melukai Choso. Naoya ternyata menyembunyikan pisau buat menebas perut Choso. Darah pun bercucuran dari perutnya. Tapi di sini Naoya tidak tahu kalau Choso bukanlah manusia biasa. Choso adalah janin kutukan yang telah diberi wadah manusia. Darah yang ada di tubuh Choso adalah darah campuran dari manusia dan kutukan. Choso pun bisa mengubah energi kutukannya menjadi darah. Artinya selama Choso memiliki energi kutukan, dia tidak akan kehabisan darah. Choso pun langsung mengendalikan darah yang keluar dari tubuhnya dan membuat semacam ombak untuk menyerang Naoya. Dan dari daerah tersebut ada yang terciprat ke pakaian Naoya. Melalui darah itulah Choso membuat pergerakan Naoya melambat sampai akhirnya Choso memakai teknik pamungkasnya. Choso membentuk semacam bola kecil dengan darahnya. Bola tersebut meledak dan menembakkan darah ke segala arah termasuk ke badan Naoya. Darah kutukan Choso yang masuk ke tubuh Naoya bertindak layaknya racun. Karena itulah Naoya langsung tidak berdaya. Tapi tiba-tiba di belakang Choso muncul Yuta yang sedang menyeret Yuji di tangannya. Dan sebelum Choso sempat bereaksi, Yuta langsung menghajarnya sampai tidak sadarkan diri. Melihat Naoya diambang kematian, Yuta pun menawarkan diri untuk menyembuhkannya melalui teknik pembalik. Tapi Yuta meminta Naoya untuk melapor kematian Yuji ke petinggi Jujutsu. Saat Yuji tidak sadarkan diri setelah ditusuk oleh Yuta, Yuji bermimpi akan ingatannya saat dia masih bayi. Di situ diperlihatkan kakek dan ayah Yuji sedang berdebat. Kakek Yuji menyuruh ayah Yuji untuk meninggalkan istri barunya, yang merasa kalau wanita tersebut berbahaya dan ayah Yuji bisa terbunuh kalau terus bersamanya. Jadi ternyata ayah Yuji di sini pernah punya istri yang meninggal sebelum sempat punya anak. Kakek Yuji curiga kalau meninggalnya istri pertama ada hubungannya dengan istri kedua ayah Yuji. Istri kedua inilah yang juga melahirkan Yuji. Saat ayah dan kakek Yuji masih berdebat, istri kedua pun tiba-tiba datang. Seperti yang kita tahu kalau Geto palsu atau Kenjaku si otak ini sering berpindah-pindah tubuh untuk melakukan eksperimen. Dia juga pernah masuk ke tubuh Noritoshi Kamo dan melakukan eksperimen janin kutukan Dead Painting. Kemungkinannya si otak Kenjaku ini juga melakukan suatu eksperimen yang melibatkan ayah Yuji dengan menjadi istri keduanya. Yuji lah yang kemungkinan jadi hasil dari eksperimennya waktu itu dan ini menjawab kenapa Yuji mempunyai fisik yang super kuat dan Choso juga menganggap kalau Yuji adalah adiknya. Tapi sebenarnya masih ada misteri lain yang menyelimuti teori ini. Pertama, kita tidak tahu latar belakang keluarga ayah Yuji. Kenapa Geto palsu melibatkannya? Terus eksperimen apa yang dibuat sampai membuat Yuji mempunyai tubuh super kuat seperti sekarang? Dan yang paling membuat penasaran, kenapa bentuk jahitan di dahi ibu Yuji agak berbeda? Kalau Geto palsu dan Noritoshi kamu mempunyai jahitan yang kelihatan jelas di dahinya. Jahitan di dahi ibu Yuji lebih mirip bekas jahitan yang sudah mau sembuh. Padahal jahitan ini harusnya jadi sumpah terikat Geto palsu untuk memperkuat tekniknya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Setelah mendapat mimpi tersebut, Yuji pun langsung terbangun dan yang ada di depan matanya adalah sosok yang baru saja menghabisinya yaitu Yuta. Melihat Yuji terbangun,
Yuta secara mengejutkan langsung tersenyum lebar. Ternyata selama ini, Yuta cuma berakting menjadi eksekutor agar dia bisa langsung menyelamatkan Yuji. Jadi beberapa bulan sebelumnya, Gojo sempat menyuruh Yuta untuk melindungi Yuji dan murid lain kalau Gojo kenapa-napa. Yuta pun terpaksa menghabisi nyawa Yuji karena dia telah melakukan sumpah terikat dengan petinggi. Tapi untungnya Yuta mempunyai teknik membalik yang bisa menyembuhkan orang lain. Yuta mau melakukan semua ini karena dia merasa kalau Yuji adalah sosok penting bagi teman-temannya. Yuta juga paham dengan kondisi Yuji karena dia pernah ada di posisinya. Yuta pernah masuk daftar eksekusi karena mempunyai kekuatan yang berbahaya. Bedanya kekuatannya dimiliki Uji ini asalnya dari pihak lain. Makanya Yuta tidak mau menyalahkan Yuji atas perbuatan Sukuna memotong tangan Inumaki. Saat keduanya berbicara, Megumi akhirnya datang. Dia langsung mengajak Yuji untuk kembali ke SMK. Tapi Uji masih bimbang. Dia masih merasa bersalah setelah membiarkan Sukuna mengamuk dan menghabisi nyawa warga sipil. Dia juga tahu kalau Sukuna berniat untuk memanfaatkan Megumi. Tapi dengan tegas Megumi mengatakan kepada Yuji untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Karena kekacauan di Shibuya adalah salah semua penyihir Jujutsu. Megumi juga menegaskan kalau penyihir Jujutsu bukanlah pahlawan. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah terus mencoba menyelamatkan orang sebanyak-banyaknya. Megumi pun meminta Yuji untuk membantu menyelamatkan kakaknya yang terlibat dalam rencana Geto palsu. Dan disinilah awal mula kita diperkenalkan dengan Battle Royale yang diadakan Geto palsu yang disebut Culling Game. Ak eksekusi Itadori pun ditutup dengan ditampilkannya 8 aturan Culling Game tersebut. Sebelumnya Yuta berhasil menyelamatkan Yuji. Para murid SMK Jujutsu kini bersiap untuk menghadapi Culling Game yang bakal diadakan oleh Geto palsu. Di ak persiapan yang sempurna ini, kita akan mendapati penjelasan lengkap tentang Culling Game mulai dari tujuan sampai proses jalannya Battle Royale tersebut. Oke, lanjut ke cerita. Jadi setelah Megumi berhasil membujuk Yuji untuk kembali ke SMK Jujutsu, mereka pun berencana untuk menemui Master Tengen. Master Tengen adalah penyihir Jujutsu abadi yang tahu akan segala hal. Megumi ingin menemuinya untuk mencari tahu tujuan Geto palsu atau Kenjaku mengadakan Culling Game. Dan yang paling utama cara membebaskan Gojo. Tapi ada satu masalah. Mereka belum tahu bagaimana cara untuk masuk ke koridor makam bintang. Tempat Master Tengen berada. Ini karena Master Tengen punya pelindung berupa ribuan pintu yang selalu diacak dan cuma satu pintu yang mengarah ke tempatnya. Di sini Choso yang sempat dihajar Yuta ternyata masih sehat. Choso pun bilang kalau dia tahu cara untuk masuk ke tempat Master Tengen. Caranya adalah dengan melakukan hal yang sama seperti yang pernah dilakukan Mahito. Yuji, Megumi, Yuta, dan Choso pun bergegas untuk menuju ke SMK Jujutsu Tokyo. Tapi sebelum ke sana, Yuji menanyakan Megumi mengenai kondisi Nobara. Karena Nobara terluka parah setelah terkena serangan Mahito di Shibuya. Tapi Megumi tidak menjawab dan hanya menundukkan pandangannya. Di sini Yuji tahu kalau diamnya Megumi ini bukan pertanda baik. Yuji pun langsung mengatakan kalau dia paham dengan situasinya. Kemungkinan besar Nobara sekarang masih dalam kondisi kritis. Setibanya di SMK, diperlihatkan penampilan baru Maki. Maki, yang juga sempat dibakar oleh Jogo, ternyata masih hidup dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Jadi berkat batasan surgawi yang dimiliki Maki, tubuhnya sanggup bertahan dari serangan teknik kutukan Jogo. Maki pun sudah sanggup untuk bertarung lagi setelah diberi perawatan lewat teknik pembalik. Selain Maki, di situ juga ada Yuki. Yuki bersembunyi SMK karena dia tidak mau berurusan dengan petinggi Jujutsu. Yuki inilah yang menyarankan untuk menemui Master Tengen. Dan tibalah waktunya buat Choso menjelaskan cara untuk masuk ke koridor makam bintang. Jadi di antara pintu masuk dan koridor makam bintang, terdapat gudang yang menyimpan saudara-saudara Choso yang masih berupa janin. Karena Choso bisa merasakan keberadaan saudaranya, artinya dia juga bisa menemukan pintu yang tepat yang mengarah ke tempat Master Tengen. Setelah Choso menjelaskan semuanya, ada kejadian kocak di mana Maki bertanya siapa Choso ini sebenarnya. Yuji mengatakan kalau anggap saja Choso sebagai kakak Yuji. Mendengarnya Choso pun gembira. Dengan bantuan Choso, Yuji dan kawan-kawan pun berhasil menemukan pintu yang tepat. Dan setelah menelusuri lebih dalam mereka mendapati bekas darah terciprat di lantai. Darah ini adalah darah bekas pertarungan Toji melawan Geto 11 tahun yang lalu. Tidak lama kemudian Yuji dan kawan-kawan pun sampai di aula utama. Tapi yang ada di hadapan mereka adalah ruangan putih dan hampa. Yuji mengatakan kalau ini adalah tanda kalau Master Tengen menolak kedatangan mereka. Menyadari kalau mereka tidak punya banyak waktu, Yuji dan kawan-kawan pun berniat untuk kembali. Tapi tiba-tiba ada sosok yang muncul dan memanggil mereka. Dan disinilah pertama kalinya diperlihatkan wujud Master Tengen.
Master Tengen berwujud layaknya monster humanoid dengan 4 mata. Ternyata wujudnya berubah seperti ini karena Master Tengen belum menemukan wadah star plasma baru setelah Riko Amanai terbunuh. Master Tanya juga menjelaskan kalau alasannya sempat menolak kehadiran Yuji dan kawan-kawan adalah karena dia takut salah satu dari mereka bersekongkol dengan Geto palsu atau Kenjaku. Kenjaku adalah penyihir jahat atau pengguna kutukan yang telah hidup sejak ribuan tahun yang lalu dengan terus berpindah-pindah tubuh. Di hadapan Master Tengen, Yuta mengatakan kalau alasan mereka datang adalah untuk menanyakan 2 hal. Tujuan Kenjaku dan cara membebaskan Gojo. Master Tengen mengatakan kalau dia bersedia menjawab pertanyaan tersebut. Tapi dia punya syarat. Salah 2 dari Yuta, Yuki dan Choso harus bersedia menjadi penjaganya. Alasannya karena Master Tengen memprediksi kalau Kenjaku akan datang menyerangnya. Master Tengen pun menjelaskan tujuan dari Kenjaku. Tujuan utama Kenjaku adalah memaksa seluruh umat manusia di seluruh penjuru Jepang untuk berevolusi. Caranya adalah dengan menggabungkan mereka dengan Master Tengen. Jadi karena Master Tengen gagal bergabung dengan Riko Amanai, tubuhnya kini mengalami evolusi. Dan sekarang tidak mustahil baginya untuk bergabung dengan manusia yang bukan wadah star plasma. Jiwa Master Tengen yang telah berevolusi juga telah menyebar ke seluruh penjuru Jepang. Dan wujud yang ada di hadapan Yuji dan kawan-kawan adalah wujud yang dibentuk lewat teknik penghalangnya. Ini artinya satu persatu warga Jepang bisa bergabung dengan Master Tengen dan revolusi menjadi sosok yang melebihi seorang penyihir. Dan kalau ada satu saja orang yang berevolusi dan lepas kendali, penghalang Master Tengen tidak bisa lagi diandalkan. Kejahatan pun bakal menyebar dan menyelimuti bumi. Artinya kekacauan yang terjadi di Tokyo kini bakal terjadi juga di seluruh penjuru dunia. Lalu muncullah pertanyaan, kenapa Master Tengen tidak menolak saja penggabungannya? Inilah akar masalahnya. Master Tangan yang telah berevolusi sekarang lebih mirip roh kutukan dibanding manusia. Artinya dia bisa saja diserap oleh Kenjaku lewat teknik kutukan Geto. Mendengar hal tersebut, Yuji dan kawan-kawan terkejut. Mereka langsung sadar betapa mengerikannya bahaya yang sudah ada di depan mereka. Lalu Yuki bertanya, kenapa baru sekarang Kenjaku menjalankan rencananya? Padahal dia telah hidup lebih dari 1000 tahun. Dan Master Tengen menjelaskan kalau dulunya Kenjaku memang pernah berniat untuk melakukan hal yang sama. Tapi dia telah 2 kali dikalahkan oleh pemilik Six Eyes. Kenjaku juga pernah menghabisi nyawa pemilik Six Eyes dan wadah star plasma saat mereka masih berumur kurang dari 1 bulan. Tapi di hari penggabungan, pemilik Six Eyes dan wadah star plasma yang baru terlahir, artinya Master Tengen, wadah star plasma dan pemilik Six Eyes itu selalu terikat oleh takdir. Setelah itu, Kenjaku mengganti strateginya dari menghabisi nyawa pemilik Six Eyes ke menyegelnya. Dan langkah pertamanya adalah mencari kotak alam penjara. Tapi situasi baru benar-benar memburuk setelah adanya insiden yang tidak terduga 11 tahun lalu, yaitu saat wadah star plasma Riko Amanai terbunuh oleh Toji. Jadi Toji yang punya batasan surgawi dan terbebas dari energi kutukan telah merusak takdir Master Tengen, Riko dan Gojo. Jadi Toji membunuh Riko dan setelah Riko terbunuh, ideologi Geto mulai menyimpang dan berubah jadi jahat. Dan saat Geto menjadi penyihir jahat, dia pun dibunuh oleh sahabatnya, Gojo. Karena Gojo tidak mengamankan jasad Geto waktu itu, Kenjaku mengambil alih jasad tersebut, dan berkat tubuh Geto itulah Kenjaku berhasil membuat Gojo lengah dan menyegelnya. Teknik Geto juga akan dipakai untuk menyerap Master Tengen. Artinya saat ini, Kenjaku mempunyai bidah-bidah yang dibutuhkan untuk melancarkan aksinya. Cooling Game ini sendiri berperan layaknya ritual. Dengan memanfaatkan energi kutukan peserta yang ikut serta penghalang yang mengelilingi, seluruh penduduk Jepang akan dibawa ke sisi lain atau Higan. Dengan ritual tersebut telah proses penggabungan dengan Master Tengen akan dilakukan. Istilah Higan sendiri biasanya merujuk ke dunia setelah kematian. Untuk melancarkan ritual ini, Kenjaku juga memasang sumpah terikat, yaitu dengan tidak berlaku sebagai Game Master. Artinya mesti Kenjaku dibunuh. Cooling Game bakal tetap berlangsung sampai semua peserta mati. Ini berarti satu-satunya cara untuk menyelamatkan Sumiki kakak Megumi adalah dengan bergabung ke Cooling Game, memperoleh poin yang cukup dan mengajukan aturan agar Sumiki dan peserta yang tidak mau ikut bisa keluar. Ini sesuai dengan aturan nomor ke-6. Itulah jawaban Master Tengen soal tujuan Kenjaku mengadakan Cooling Game. Sebelum menjawab pertanyaan kedua soal cara membebaskan Gojo, Master Tengen meminta untuk memutuskan siapa yang akan jadi penjaganya. Di sini Choso dan Yuki menawarkan diri. Choso bersedia karena dia ingin melawan Kenjaku, sosok yang juga jadi dalam eksperimen janin kutukan Dead Painting. Sementara Yuki masih ingin berdiskusi dengan Master Tengen. Alat untuk membebaskanku Gojo sendiri ada pada kotak yang dimiliki Master Tengen. Kotak tersebut adalah gerbang belakang alam penjara.
Dengan membuka kotak tersebut, Gojo pun bisa dibebaskan. Tapi sayangnya cuma pemilik gerbang depan atau Kenjakulah yang bisa membukanya. Artinya gerbang belakang ini perlu dihancurkan secara paksa, memakai senjata yang bisa menonaktifkan teknik kutukan. Contohnya tombak surga terbalik yang pernah dipakai Toji atau tali hitam yang pernah dipakai Miguel. Masalahnya kedua senjata tersebut telah dihancurkan oleh Gojo sendiri. Yuta juga sempat ke Afrika untuk mencari tali hitam tapi hasilnya nihil. Tapi Master Tengen masih punya satu cara lagi untuk membebaskan Gojo, yaitu dengan memakai teknik salah satu peserta Cooling Game yang bernama Kurusu Hana atau si malaikat. Kurusu adalah penyihir dari 1000 tahun yang lalu dan mempunyai teknik untuk mematikan segala teknik kutukan. Dialah yang jadi kunci terakhir untuk membuka gerbang belakang alam penjara. Lokasi Kurusu Hana sendiri ada di koloni sisi timur Tokyo. Apa itu koloni? Jeti Cooling Game ini akan ada 10 arena pertarungan yang tersebar di seluruh penjuru Jepang, terkecuali Hokkaido yang dianggap sebagai tanah keramat. Arena inilah yang disebut dengan koloni. Tiap-tiap koloni dikelilingi oleh tirai dan terhubung oleh garis yang akan membawa seluruh penduduk Jepang ke sisi lain atau Higan. Menurut Master Tengen sendiri, ritual Cooling Game ini bakal berlangsung selama kurang lebih 2 bulan. Berikutnya Yuji dan kawan-kawan pun membahas 8 aturan Cooling Game bersama Master Tengen. Setelah mendiskusikan seluruh aturan yang ada, Yuji dan kawan-kawan pun bersiap untuk berpisah dan menjalankan peran mereka masing-masing. Choso dan Yuki akan tetap dimakan bintang untuk menjaga Master Tengen. Sementara Maki berencana untuk mencari senjata kutukan di tempat Kumiya Juzo dan kediaman klan Zenin. Karena jabatan kepala klan Zenin kini sudah diberikan ke Megumi, Maki bisa bebas masuk ke gudang senjata klan. Setelah itu, Maki juga berniat menemui Panda dan memberitahu info Cooling Game padanya. Yuta sendiri akan langsung masuk ke salah satu koloni untuk melakukan investigasi. Sementara Megumi dan Yuji disuruh mencari murid kelas 3 Hakari Kinji. Dialah murid misterius yang mungkin sudah banyak ditunggu-tunggu kehadirannya. Karena kekuatan Hakari juga sudah diakui oleh Gojo sendiri. Ita bahkan mengatakan kalau sedang semangat, Hakari bisa lebih hebat darinya. Sebelum berpisah, Yuji pun berterima kasih pada Choso karena sudah mau membantunya. Dan melihat adiknya mengapresiasi usahanya, Choso terlihat menangis. Choso ini terus menemani Yuji di saat dia sempat depresi setelah mengalami segala kekacauan di Shibuya. Kemudian diperkenalkan salah satu peserta Cooling Game yang bernama Takaba Fumihiko. Takaba adalah komika yang sedang terpuruk karena lawakannya selalu gagal menghibur penonton. Dia bahkan disuruh berhenti oleh manajernya. Di sini ada kejadian menarik. Jadi salah satu kolega Takaba mengatakan kalau komika itu ada 2 tipe. Komika yang lucu dan komika yang nganggap kalau lawakannya sendiri lucu. Takaba pun ditanya, ada di tipe mana dirinya? Dan Takaba menjawab kalau dia 70% tipe pertama dan 30% tipe kedua. Istilah 70/30 yang biasanya lekat dengan Nanami diucapkan oleh sosok ini. Jadi siapakah si takal bayi ini? Apakah ada hubungannya dengan Nanami atau tekniknya? Dan akan seperti apa perannya di Cooling Game nanti? Jawabannya akan menarik untuk ditunggu. Setelah sebelumnya kita membahas macam-macam tentang Cooling Game, cerita akan berfokus ke tragedi yang menimpa Panda dan Maki. Semenjak insiden Shibuya, banyak sekali masalah-masalah yang menjalar ke berbagai pihak. Inilah kenapa di persiapan sempurna ini, kita masih disibukkan dengan pembawaan cerita yang sama suramnya. Oke, langsung saja kita masuk ke cerita. Ditunjukkannya situasi yang menyelimuti Panda dan kepala sekolah Yaga. Yaga akan dieksekusi karena dianggap sebagai komplotan Geto. Tapi ternyata tidak cuma itu saja. Alasan utamanya adalah karena teknik Yaga yang kini telah dicap berbahaya. Teknik yang dipakai Yaga untuk membuat Panda adalah teknik yang sangat jarang diketahui. Karena biasanya mayat kutukan itu cuma bisa bergerak independen kalau diberi pasokan energi kutukan dari penyihir lain. Sementara Panda bisa menciptakan energi kutukannya sendiri. Ini artinya Yaga bisa saja menciptakan bala tentara penyihir Jujutsu dari mayat kutukannya. Karena potensi berbahaya inilah Yaga dikategorikan sebagai penyihir tingkat spesial dan di saat yang sama masuk ke daftar eksekusi. Para petinggi pun sempat menyuruh Yaga untuk memberitahu cara membuat mayat kutukannya. Tapi Yaga menolak karena dia tidak mau metodenya disalahgunakan. Di sisi lain Yaga pernah memakai tekniknya untuk menolong adik perempuan Kusakaba. Jeti adik Kusakaba pernah kehilangan anaknya. Dan semenjak kejadian tersebut, dia seakan tidak punya semangat untuk terus hidup. Kusakaba pun meminta Yaga untuk membantunya. Dan dengan memakai tekniknya, Yaga membuat mayat kutukan dengan memasukkan jiwa anak yang telah meninggal tersebut ke sebuah boneka. Guna memancing Yaga, petinggi pun menculik Panda dan saat Yaga berniat untuk menemui sang anak, dia langsung dihadang oleh eksekutor suruhan petinggi yaitu kepala sekolah Gakuganji. Tapi Gakuganji tidak sendirian.
Dia datang bersama penyihir suruhan petinggi lain. Artinya Yaga yang datang tanpa mayat kutukannya harus bertarung melawan keduanya sendirian. Sementara itu, Pende dibebaskan diam-diam oleh Kusakabe. Kusakabe ingin membantu Yaga karena dia berhutang padanya. Pende pun langsung bergegas untuk mencari sang ayah. Tapi sayang Gakko Ganji telah mendapatkan serangan telak kepada Yaga. Sementara Yaga sendiri hanya berhasil memotong gitar Gakko Ganji. Melihat Yaga tidak berdaya, Gakko Ganji pun menyuruh penyihir yang datang bersamanya untuk pergi, dan disinilah Yaga tiba-tiba membocorkan rahasianya ke Gakko Ganji. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Yaga memberitahu Gakko Ganji metode yang dipakai untuk membuat mayat kutukan. Dan mendengarnya, Gakko Ganji pun terkejut. Kenapa baru sekarang Yaga mau bicara? Padahal Yaga bisa saja dibiarkan hidup kalau dia mau bicara dari awal. Tapi Yaga bilang kalau rahasia itu adalah kutukan darinya buat Gakko Ganji. Kutukan yang dimaksud di sini adalah rasa bersalah yang akan diemban Gakko Ganji kalau dia sampai membocorkan rahasia tersebut setelah Yaga mati. Karena Yaga dan Gakko Ganji ini tidak membenci satu sama lain. Gakko Ganji juga ingin Yaga hidup. Tapi dia harus mengeksekusinya karena perintah petinggi. Beberapa saat setelah Yaga menghembuskan nafas terakhirnya, Pende pun datang, dan dia langsung menghampiri jasad sang ayah. Gakko Ganji sendiri sudah bersiap untuk bertarung dengan Pende. Tapi Pende ternyata tidak menyerangnya. Pende pun bilang ke Gakko Ganji kalau dia tidak akan menaruh rasa dendam padanya. Tapi sebagai seekor Pende, dia juga bisa menangis. Berakhirlah kisah Pende dan Yaga. Sementara itu, di kediaman klan Zenin Maki bertemu dengan Noya. Di sini diperlihatkan kalau Noya ini benar-benar memandang rendah Maki. Noya menghina Maki dengan bilang kalau dia tidak punya apa-apa lagi. Maki tidak bisa memakai teknik kutukan. Tidak bisa melihat roh kutukan dan sekarang wajah yang harusnya jadi aset satu-satunya juga telah rusak. Naoya pun memanggil Maki dengan sebutan sampah. Tapi Maki mengabaikan omongan Naoya dan langsung pergi ke gudang senjata klan. Di lorong menuju gudang, Maki pun bertemu dengan ibunya. Tidak jauh beda dari anggota klan yang lain. Ibunya juga menyuruh Maki untuk pergi. Dia bahkan sempat membentak Maki dan bilang kalau dia tidak pernah merasa bangga melahirkannya. Tapi Maki tidak peduli dan langsung membuka pintu gudang senjata klan. Dan di dalam sana, Maki langsung disambut oleh sang ayah Zenin Ogi. Tapi ada yang mengejutkan. Mai juga ada di sana sedang tergeletak kesakitan. Mai ternyata sempat mau membantu Maki, tapi Ogi berhasil menghentikannya. Sebagai ayah, Ogi ini tidak peduli dengan Maki dan Mai. Karena menurutnya kedua anak ini cuma penghalang akan tujuannya untuk menjadi kepala klan. Ogi pun menggagas rencana bersama Noya dan Jinichi untuk menghabisi nyawa Maki. Mai dan Megumi yang berencana membebaskan Gojo. Dengan begitu, dia bisa mendapat kepercayaan dari petinggi Jujutsu. Pertarungan Ogi melawan Maki pun berlangsung. Ogi memakai teknik emosi guguran bunga. Teknik ini pernah dipakai Naobito waktu melawan Daigon. Bedanya Ogi juga memakai katana. Jadi katananya ini bisa menyerang target secara otomatis saat ada yang berkontak dengan energi kutukannya. Sementara itu, Maki memakai senjata kutukan buatan Kumiya Juzo yang disebut tulang naga. Senjata ini bisa mengumpulkan energi kutukan dan mengeluarkannya dari sisi belakang pedang. Tiap-tiap tebasan senjata ini pun jadi lebih kuat dan terjadilah adu serangan keduanya. Maki berhasil memotong katana Ogi. Dia pun mencoba mendekat buat melepaskan serangan terakhir, tapi tiba-tiba perut Maki terkena tebasan. Ogi ternyata memakai teknik guguran bunga untuk memanjangkan katananya yang terpotong. Dia pun berhasil mengalahkan Maki. Setelah membuat Mai dan Maki tidak berdaya, Ogi pun mengurung keduanya di sebuah ruang latihan. Di ruangan itu, terdapat ratusan roh kutukan tingkat 2 ke bawah yang siap menyerang keduanya. Disinilah Mai mengorbankan dirinya. Mai menciptakan sebuah senjata dari sisa-sisa energi kutukannya. Mai melakukannya karena dia juga tidak ingin terus menghambat perkembangan Maki. Jadi dalam dunia Jujutsu, kembar dianggap sebagai satu individu, dan cuma salah satu dari keduanya yang biasanya punya teknik kutukan. Jumlah energi kutukan mereka pun dibagi. Inilah kenapa meski punya teknik kutukan, energi kutukan Mai lebih sedikit dari penyihir biasa. Sementara Maki yang tidak punya teknik kutukan, energinya lebih sedikit dari manusia normal. Meski Maki juga mendapat batasan surgawi berupa fisik yang kuat. Tidak cuma itu saja. Bagaimana kekuatan keduanya berkembang juga saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi meski Maki berusaha keras untuk menjadi kuat, selama Mai tidak punya niatan untuk berkembang, Maki selamanya tidak bisa bertambah kuat. Inilah kenapa Mai memilih untuk mengorbankan dirinya. Kematian Mai ikut mengambil seluruh energi kutukan di tubuh Maki. Artinya batasan surgawi dalam dirinya kini semakin kuat. Maki kini sama sekali tidak punya energi kutukan. Dan sebagai gantinya,
Dia punya fisik yang berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Maki kini menjadi Toji yang baru. Sebelum berpisah dengan Maki, Mai pun meminta sang kakak untuk berjanji untuk menghancurkan klan yang telah mengutuk keduanya. Dan dimulailah pembantaian klan Zenin oleh Maki. Korban pertama Maki adalah sang ayah Ogi. Di semua Ogi sempat terkejut karena Maki punya aura yang sama seperti Toji. Sosok yang dulu sempat membuatnya takut. Dia pun langsung memakai teknik kutukannya, tapi dengan singkat Maki langsung membelah kepala sang ayah dengan senjata barunya. Mengetahui Ogi terbunuh, anggota klan Zenin langsung bergerak. Dua regu petarung mereka langsung dikerahkan untuk melawan Mai. Satu regu terdiri dari anggota non-penyihir yang telah menjalani pelatihan bela diri dengan keras. Sementara regu satu reg lagi terdiri dari penyihir jujutsu terkuat yang ada di klan Zenin. Tapi dengan fisik super kuatnya, Maki berhasil membantai kedua regu tanpa ampun. Sampai akhirnya, tersisa pemimpin regu penyihir jujutsu terkuat di klan Zenin yaitu Naoya. Duel sengit Maki dan Naoya pun terjadi. Di pertarungan ini, Naoya terus-terusan memanggil Maki dengan sebutan palsu. Ternyata Naoya adalah salah satu anggota klan yang tidak membenci Toji. Dia bahkan mengagumi Toji dan mengatakan kalau hanya orang lemah yang tidak paham akan kuatnya Toji. Dan melihat Maki yang sering dihina kini berubah seperti Toji, Naoya seakan tidak terima. Dengan teknik 24 FPS-nya, Naoya terus-menerus mendapatkan serangan ke Maki. Di sini Naoya mau mengulang kesalahannya saat melawan Choso. Dia tidak berhenti bergerak dan terus-menerus memakai tekniknya. Pergerakan Naoya semakin cepat. Naoya bergerak lebih cepat dari kecepatan 112 meter per detik. Sementara Maki hanya bisa menahan serangan demi serangan sambil menghitung sesuatu. Di sini, Maki juga sudah terluka parah karena pertarungannya dengan Ogi. Maki pun mencoba memakai teknik Shiranui-gata untuk menahan pergerakan Naoya. Tapi Naoya malah berhasil menyentuhnya. Teknik Naoya juga bisa membuat target yang tersentuh terdiam selama 1 detik. Kecuali kalau targetnya bisa bergerak mematuhi hukum 24 FPS. Dan melihat Maki terdiam, Naoya pun langsung mendekat dan melancarkan serangan terakhir. Tapi tiba-tiba Maki berbalik arah dan langsung menghajar wajah Naoya. Ternyata Maki dari tadi menghitung jumlah gerakan yang dibuat Naoya dalam 1 detik. Dan dengan tubuh super kuatnya, Maki berhasil mematuhi hukum 24 FPS sehingga pergerakannya tidak terhenti. Dengan pukulan telak tersebut, Naoya pun dibuat tidak berdaya. Setelah mengalahkan Naoya, Maki pun bergegas untuk menghabisi anggota klan Zenin yang lain termasuk ibunya. Dan sebelum meninggalkan kediaman, Maki kembali ke ruang latihan untuk mengambil jasad Mai. Sementara itu di tempat lain, Naoya yang ternyata masih hidup sedang merayap kesakitan. Di sini Naoya sempat kegirangan karena Maki tidak menghabis nyawanya. Sampai tiba-tiba dari belakang dia ditusuk dengan pisau dapur. Ibu Maki yang juga sedang terluka parah datang menghabisi nyawa Naoya. Ibu Maki ini seakan membantu kedua anaknya mengakhiri klan yang telah mengutuk mereka. Dan setelah beberapa saat, Ibu Maki pun ikut menghembuskan nafas terakhirnya. Dan di situ dia membayangkan dunia lain di mana dia dan anak-anaknya bisa hidup harmonis. Ternyata Ibu Maki juga mengidamkan dunia di mana dia bisa merasa bangga melahirkan Maki dan Mai tanpa hinaan dari kerabat lain. Di luar kediaman, Maki pun menyerahkan jasad Mai ke Mumu, sahabat terdekat sang adik. Sementara Maki berniat melanjutkan pembantaiannya. Maki berniat memburu anggota klan Zenin yang saat itu tidak ada di kediamannya. Setelah semua anggota klan Zenin terbantai, beberapa hari berikutnya klan Kamo dan klan Gojo pun bergerak. Mereka meminta petinggi Jujutsu untuk menghapus klan Zenin dari 3 klan besar. Tapi petinggi memilih untuk menahan keputusan mereka. Sebelumnya Megumi dan Yuji berencana meminta bantuan Hakari sebelum menghadapi Cooling Game. Nama Hakari sendiri pertama kali disebut oleh Gojo. Gojo pernah mengatakan kalau selain Yuta, ada murid kelas 3 yang punya potensi untuk melampauinya suatu saat nanti. Dialah Hakari. Hakari juga menjadi salah satu murid yang diikutkan dalam misi melawan roh kutukan Geto. Jadi kekuatannya ini pasti tidak main-main. Tapi sayangnya sosok Hakari ini benar-benar misterius. Wajahnya tidak pernah diperlihatkan, begitu juga dengan teknik kutukannya. Alasan Hakari tidak pernah muncul adalah karena dia saat ini sedang diskors. Dia pernah ribut dengan salah satu petinggi dan menghajarnya. Jadi Hakari ini punya sifat yang preman banget. Cerita berlanjut dengan diceritakan flashback saat Yuji dan kawan-kawan bertemu dengan Master Tengen. Jadi setelah berdiskusi soal Cooling Game, Yuji dan Megumi berencana untuk mencari bala bantuan ke sosok Hakari. Mereka pun bertanya ke Master Tengen di mana Hakari sekarang berada. Dan Master Tengen ngejawab kalau Hakari ada di prefektur Tochigi. Tepatnya di salah satu gedung parkir yang sudah tidak terpakai. Di sana Hakari ternyata menjadi penyelenggara sabung antar penyihir.
Sabung ini pun bersifat judi dan ditonton oleh banyak non-penyihir. Jetty Hakari memperoleh uang dengan menjadi bandar judinya. Aksi Hakari ini sebenarnya melanggar Undang-Undang Jujutsu nomor 8, di mana seorang penyihir harusnya merahasiakan identitasnya ke non-penyihir. Inilah kenapa sebelum menemui Hakari, Yuji dan Megumi mencopot seragam SMK mereka dan berganti pakaian. Ini agar identitas mereka tidak diketahui. Apalagi ada kemungkinan kalau penyihir jahat atau pengguna kutukan juga ikut menjadi peserta di sana. Setibanya di lokasi, Yuji dan Megumi pun langsung dicegat oleh dua penjaga. Yang satu berbadan kekar dan yang satu berpenampilan layaknya orang kantoran. Keduanya pun langsung menyuruh Yuji dan Megumi untuk pergi. Mereka mengatakan kalau tempat itu bukan tempat nongkrongnya bocah. Tapi Megumi langsung mengatakan kalau dia butuh uang dan mau jadi peserta sabung penyihir. Mendengar ucapan tersebut penjaga pun kaget. Karena harusnya peserta sabung penyihir atau yang disebut dengan klub judi tidak boleh membicarakan klub judi ke orang luar. Dia pun bertanya dari mana Megumi tahu soal sabung penyihir. Megumi bercerita kalau sebulan yang lalu dia menghabisi nyawa salah satu peserta sabung penyihir dan tahu soal klub judi darinya. Dan ternyata memang benar, salah satu peserta yang bernama Kendo memang menghilang sebulan yang lalu. Omongan Megumi ini jelas cuma gertakan dan tidak benar-benar terjadi. Terus dari mana Megumi tahu soal hilangnya salah satu peserta? Kemungkinan besarnya dari Master Tengen. Setelah mendengar penjelasan Megumi, salah satu penjaga pun menelepon bos mereka Hakari. Dan tidak lama berselang mereka pun memutuskan buat mengizinkan Yuji untuk bertanding. Penjaga mengatakan kalau bos mereka tidak menyukai Megumi dan melarangnya untuk ikut. Ini artinya Hakari curiga dengan Megumi. Soalnya waktu Yuji dan Megumi bertemu dengan penjaga, di situ sudah terpasang kamera CCTV yang mengawasi mereka. Sebelum berpisah, Yuji dan Megumi pun berbagi tugas. Yuji akan menjadi peserta dan menyelidiki kondisi di dalam klub judi. Sementara Megumi berencana akan menyusup diam-diam. Ini karena ada kemungkinan kalau dia tidak akan diizinkan masuk. Megumi juga bilang kepada Yuji kalau keduanya harus bertindak hati-hati. Jangan sampai identitas mereka ketahuan dan malah membuat Hakari tidak mau bertemu keduanya. Karena dari awal tujuan mereka adalah meminta bantuan. Jetty akan gawat kalau Hakari malah memusuhi mereka. Tapi Yuji pun mengatakan kalau segala cara gagal, dia akan beralih ke jalur kekerasan. Ini karena Sumiki sudah tidak punya banyak waktu, dan deadline mereka buat masuk ke cooling game tinggal 9 hari lagi. Sesampainya di gedung klub judi, Yuji pun diberi dua arahan. Pertama, untuk tidak memakai teknik kutukan. Ini karena pelanggan atau penonton yang hadir adalah non-penyihir. Jadi kalaupun pesertanya memakai teknik, penonton tersebut tidak akan bisa melihatnya. Arahan kedua adalah untuk jangan lari. Artinya peserta harus bertarung di area yang bisa dilihat oleh penonton dengan jelas. Yuji bertanya, kenapa penjaga ini memanggil penonton dengan sebutan pelanggan? Dia menjawab kalau sabung penyihir ini adalah bisnis. Jadi kepuasan pelanggan adalah yang utama. Dia juga menjelaskan kalau di situ terdapat dua jenis sabung. Pertama adalah sabung murni, di mana peserta bertarung sesuai dengan kemampuan mereka. Kedua adalah sabung dengan skrip. Artinya para peserta bakal bertarung sesuai dengan skenario yang sudah ditentukan. Orang yang membuat skenarionya adalah Hakari. Selain itu, Yuji juga diberitahu kalau dia mau bertemu dengan Hakari. Dia harus menunjukkan pertarungan yang menarik. Dia harus membuktikan kalau dia layak masuk ke skenario Hakari. Tidak lama kemudian, Yuji pun akhirnya sampai di arena sabung. Arenanya sendiri memakai tempat parkir yang sudah kosong. Dengan membongkar lantai di atas parkirannya, para penonton pun bisa melihat pertarungan para penyihir dari atas. Di situ juga diperlihatkan banyaknya penonton yang kemungkinan berasal dari kalangan-kalangan atas. Banyak dari mereka yang memakai pakaian formal. Lalu pembawa acara pun memanggil nama kedua peserta. Tapi ternyata ada hal yang mengejutkan. Penyihir yang akan menjadi lawan pertama Yuji adalah Pende. Saat Yuji dan Pende bersiap untuk bertanding, diperlihatkan sosok Hakari dari belakang. Dia sedang duduk di tempat lain bersama pacarnya. Di depannya pun terdapat layar untuk menyaksikan pertarungan. Di sini Hakari awalnya tidak tertarik untuk menonton, karena dia mengira Pende akan menang lagi. Soalnya dia sendiri memang sudah mengenal Pende dan ragu kalau ada penyihir tidak terkenal lain yang bisa mengalahkannya. Tapi tiba-tiba dia mendengar sorakan penonton di layar yang ada di depannya. Yuji benar-benar menunjukkan pertarungan yang seru dan menghibur. Dia tidak cuma bergerak horizontal mengelilingi parkiran, tapi juga melompat ke atas, sehingga aksinya ini pun menarik perhatian penonton. Sambil saling beradu pukulan, Yuji pun bertanya kepada Pende, apa dia berhasil bertemu dengan Hakari? Dan Pende menjawab kalau Hakari sudah mengenalinya dan tidak mau ditemui.
Pende juga mengatakan kepada Yuji kalau di klub judi ada satu murid kelas 3 lain yang tekniknya terbilang merepotkan. Setelah itu, Pende pun menyerahkan langkah berikutnya kepada Yuji. Pende menerima pukulan telak dari Yuji dan terpental. Yuji pun keluar sebagai pemenangnya. Melihat luar biasanya aksi yang dipertontonkan Yuji, Hakari pun menyuruh bawahannya untuk memanggil Yuji. Hakari ternyata tertarik untuk menjadikan Yuji sebagai aktor di skenarionya. Dia bahkan mengatakan kalau dia bisa membuat satu buku penuh dari pertarungan Yuji seorang. Disinilah pertama kalinya diperlihatkan wajah Hakari. Dari tampang dan gaya duduknya saja, bisa dilihat kalau dia ini punya sifat yang angkuh dan preman banget. Apalagi lengkap dengan anting di telinga dan jaket bulu di badannya. Tidak hanya Hakari, kita juga diperkenalkan identitas pacarnya Kirara Hoshi. Dialah murid kelas 3 yang disebut Pende yang mempunyai teknik merepotkan sama seperti Hakari. Kirara juga mempunyai penampilan yang liar. Setelah menyuruh bawahannya untuk memanggil Yuji, Hakari juga menyuruh untuk terus mengawasi Megumi. Dia bahkan berencana akan mengirim Kirara untuk mengawasinya. Jadi kemungkinan kita akan tahu tekniknya tidak lama lagi. Sementara itu, Megumi sendiri berhasil menyusup ke tempat parkir dengan teknik bayangannya. Di sini Megumi bersembunyi di balik tembok tanpa ketahuan. Sementara itu, Hakari mengatakan kalau dia sudah tidak sabar menulis skenario untuk Yuji. Dia bahkan mengatakan kalau terakhir kali dia ngerasa sesemangat ini adalah waktu mantannya mengembalikan hutang di kartu kreditnya. Hakari membicarakan mantan di depan pacarnya. Setelah sebelumnya Yuji dan Megumi berhasil menyusup ke klub sabung, rencana keduanya untuk membujuk Hakari pun terus berlanjut. Dan situasi sekarang juga bisa dibilang sudah menguntungkan. Setelah menunjukkan aksi yang menghibur, Yuji berhasil menarik perhatian Hakari. Artinya Yuji yang harus memikirkan cara membujuk Hakari untuk ikut Cooling Jane. Cerita berlanjut dengan pertemuan Pende dan Megumi. Jetty setelah dikalahkan oleh Yuji di sabung antar penyihir, Pende pun mencari Megumi untuk mendiskusikan langkah berikutnya, dan mereka pun bertemu di hutan di luar gedung tempat parkir. Megumi memberitahu Pende kalau Yuji berhasil menarik perhatian Hakari dan akan bertemu dengannya. Megumi juga bertanya kepada Pende kenapa dia tidak bisa menemui Hakari. Dan Pende menjawab kalau ada satu fenomena aneh setiap kali dia mencoba mendekati Hakari. Jadi Pende sebenarnya sudah tahu di mana Hakari sekarang berada. Dia ada di ruang monitor yang ada di atap gedung. Masalahnya setiap Pende mencoba mendekat ke ruangan tersebut, tubuh Pende seakan tidak bisa berjalan mendekat. Meski dia mencoba lari sekalipun, jarak antara tubuhnya dan ruangan Hakari tidak bisa memendek. Jadi Pende tidak bisa mendekati ruang Hakari. Pende mengatakan kalau fenomena ini mirip dengan teknik Limitless Gojo. Jadi Pende curiga kalau ini adalah ulah dari teknik murid kelas 3 lain, Kirara. Karena Kirara yang selalu bersama dengan Hakari dan dia juga sekarang sama-sama ada di ruang monitor. Saat mendengar nama Kirara, Megumi pun kaget. Karena yang dia tahu murid kelas 3 selain Hakari itu adalah laki-laki. Sedangkan Kirara adalah nama perempuan. Dia pun menanyakannya kepada Pende. Tapi Pende menjawab kalau Kirara itu memang laki-laki. Perkataan Pende ini bisa dipercaya maupun tidak. Karena Pende memang tipikal karakter yang suka ngelawak, tidak peduli situasinya. Jadi ada beberapa kemungkinan. Pertama, kalau Pende cuma ngelawak dan Kirara sebenarnya adalah perempuan. Ini berarti ada kemungkinan kalau ada satu murid kelas 3 lain lagi selain Kirara dan Hakari. Dialah murid laki-laki yang dimaksud oleh Megumi. Kemungkinan kedua, Megumi memang salah paham. Dan dari awal, murid kelas 3 selain Hakari itu sebenarnya memang perempuan, yang mana dia adalah Kirara. Dan kemungkinan terakhirnya, Pende tidak berbohong dan Kirara memang laki-laki. Tapi tetap saja jika diperhatikan Kirara ini mempunyai buah dada. Lanjut ke cerita, setelah diberitahu soal Kirara, Megumi pun bertanya kepada Pende, apa kira-kira Hakari ini bisa dibujuk oleh Yuji? Dan Pende menjawab kalau masalahnya ada di Hakari sendiri. Yuji, yang gampang akrab dengan orang lain, sebenarnya bisa saja mengajak Hakari baik-baik. Tapi masalahnya Yuji juga tidak pandai berbohong. Jadi ada kemungkinan kalau identitasnya bisa saja kebongkar. Dan sekali Hakari tahu kalau Yuji juga dari SMK Jujutsu, dia bisa saja langsung diusir tanpa sempat bicara. Apalagi kalau para bawahan Hakari sampai ikut campur. Tapi untungnya, Pende mempunyai ide untuk mengantisipasi hal tersebut. Tepat setelah Yuji masuk ke ruang monitor, Pende berencana buat menyusup ke lantai atas gedung tempat parkir. Di sana dia berniat untuk menghajar para penjaga sampai tidak sadarkan diri. Dengan begitu, Yuji Jetty mempunyai lebih banyak waktu untuk bernegosiasi dengan Hakari dan tidak akan ada pihak ketiga yang mengganggu mereka.
Mendengar rencana ini, Megumi awalnya sempat ragu terutama karena di dalam gedung sudah terpasang kamera CCTV dan Hakari bisa melihat mereka dari ruang monitor. Tapi Pende yang sudah datang dari awal ternyata sudah mengamati tiap-tiap ruangan di gedung tempat parkir. Dia sudah tahu di mana posisi kamera CCTV dan jumlah penjaga di setiap lantai. Mendengar hal tersebut, Megumi pun menyetujui rencana Pende dan dia juga akan ikut menyusup dengan teknik 10 bayangannya. Sementara itu di dalam gedung, Yuji diantar oleh Kirara untuk menemui Hakari. Di situ Kirara memanggil Yuji dengan panggilan Yuchan. Jadi Kirara ini memang suka memanggil orang lain dengan panggilan imutnya. Dia juga cerita ke Yuji kalau Hakari waktu SMP pernah tinggal kelas. Mendengar Kirara bicara dengan antusias, Yuji penasaran kenapa dia kelihatan senang begitu. Dan Kirara menjawab kalau dia senang karena saat ini Hakari juga sedang semangat-semangatnya. Sementara itu di tempat lain, Megumi berhasil menyusup ke dalam gedung dengan tekniknya. Dia bersembunyi di dalam bayangan para penjaga. Dan saat para penjaga berada di titik buta kamera CCTV, dengan sikap Megumi mencekik mereka satu demi satu. Di lantai yang lain, Pende juga melakukan hal yang sama. Dia menarik perhatian para penjaga dengan berpura-pura menjadi Pende betulan. Dan saat penjaga di situ mencoba mendekatinya, dia pun langsung menghajar mereka. Dia juga mengambil sosis yang dibawa oleh salah satu penjaga. Setelah menghabisi semua penjaga di tiap-tiap lantai, Pende dan Megumi pun bertemu di atap gedung. Mereka bersiap untuk menjaga ruang monitor. Tapi tiba-tiba Kirara muncul dari lantai bawah dan melihat keduanya. Melihat Megumi bersama dengan Pende, Kirara langsung menyimpulkan kalau Megumi dan Yuji juga berasal dari SMK Jujutsu. Dia pun langsung mengambil ponselnya untuk menghubungi Hakari, tapi Megumi langsung memanggil Divine Duck untuk menyerang Kirara. Serangan ini pun membuat ponsel Kirara terjatuh. Tapi di sini juga terjadi fenomena yang sempat disebut Pende. Sebelum sempat mengenai Kirara, Divine Duck tiba-tiba terpental menjauh. Selain itu, di atas kepala Megumi, Pende dan Divine Duck muncul percikan dengan bentuk yang berbeda-beda. Kemungkinannya tanda inilah yang membuat Megumi, Pende dan Divine Duck tidak bisa mendekati Kirara. Saat Megumi dan Pende sedang kebingungan, Kirara langsung berlari ke arah ruangan Hakari. Pende pun mencoba untuk meyakinkan Kirara kalau mereka bukanlah musuh. Mereka datang hanya untuk meminta bantuan Hakari. Tapi Kirara tetap tidak percaya. Megumi pun kembali mengirim Divine Duck. Tapi kali ini untuk menghadang Kirara di depan ruangan monitor. Di sini ada kejadian aneh lagi, di mana Megumi tiba-tiba tertarik ke arah Divine Duck. Dan di saat yang sama Kirara juga tidak bisa mendekati ruang monitor karena di depannya ada Megumi dengan Shikigami-nya. Artinya saat Kirara menandai targetnya untuk tidak bisa mendekat, Kirara juga sama-sama tidak bisa mendekati mereka. Lalu kemungkinan Kirara juga bisa menandai target untuk saling mendekat. Contohnya di sini Megumi dan Divine Duck. Jadi cara kerja teknik kutukan Kirara ini mirip dengan cara kerja magnet. Tapi di sini juga ada detail yang semakin membuat pusing. Kita diperlihatkan adanya tanda di pantat Pende. Tanda tersebut berbentuk bintang dengan tulisan Emai di sampingnya. Emai adalah salah satu dari 5 bintang yang membentuk rasi bintang salib selatan. Dan kalau kita lihat dari bentuknya, ini memang mirip dengan bentuk tindik yang ada di mulut Kirara. Tidak hanya itu saja, Kirara juga mempunyai nama belakang Hoshi yang artinya bintang. Jadi teknik kutukan Kirara memang ada hubungannya dengan rasi bintang. Mungkin Kirara ini bisa memaksa target yang dia tandai untuk mematuhi posisi rasi bintang tertentu atau ada pengaplikasian yang lain. Lalu diperlihatkan pertemuan Yuji dengan Hakari. Hakari bertanya, apa Yuji percaya kalau dengan bekerja di bawah Hakari, dia bisa dapat gaji 1 juta yen per bulan? Cuma dengan bekerja 1 jam per hari. Mendengarnya, Yuji cuma bisa kebingungan. Cerita berlanjut dengan pertemuan Yuji dan Hakari. Jadi sebelumnya Hakari bertanya ke Yuji, apa dia percaya kalau ada pekerjaan yang menghasilkan 1 juta yen per bulan hanya dengan bekerja 1 jam per hari. Yuji awalnya sempat kebingungan. Dia pun kembali bertanya ke Hakari, pekerjaan apa yang dia maksud. Hakari menjawab kalau Yuji ingin tahu detail pekerjaannya, dia harus bayar dulu 200.000 yen, atau sekitar 25 juta rupiah. Mendengarnya Yuji pun sudah menebak kalau yang ditawarkan Hakari ini hanya penipuan, dan hal ini diiyakan oleh Hakari. Di luar sana, ada bisnis penipuan di mana si penipu berpura-pura menjadi kaya, dan menjual metode menjadi kayanya ke orang lain. Trik ini sebenarnya mudah sekali ketahuan, tapi masih banyak orang bodoh yang percaya. Apa alasannya? Hakari mengatakan kalau ini karena ada gairah dalam diri manusia. Di kasus ini, baik si penipu maupun si korban punya gairah untuk menjadi kaya dan mengubah hidup mereka. Dan karena gairah itulah mereka bertindak gegabah.
Hakari ini suka banget dengan gairah tersebut. Inilah kenapa dia membentuk klub sabung. Karena dalam bisnis judi ini gairah orang-orang untuk menjadi kaya diuji secara langsung. Pembicaraan Hakari dan Yuji dari awal ini hanya mau menjelaskan kenapa Hakari ini suka sekali dengan judi. Hakari juga punya pandangan kalau kehidupan manusia ini juga merupakan judi. Mereka yang tidak berani bertaruh besar dan mereka yang tidak tahu kapan berhenti bertaruh akan tersingkir dari kehidupan. Hakari juga sempat diputusin oleh pacarnya karena tidak suka dengan judi. Padahal menurut Hakari semua orang itu pasti suka berjudi. Yang orang-orang tidak suka adalah kalah dalam perjudian. Yuji mengatakan kepada Hakari kalau ada juga orang yang hanya ingin hidup dengan tenang. Tapi Hakari membantahnya. Karena dia tidak pernah bertemu dengan orang yang seperti itu. Saking cintanya dengan judi. Hakari juga berencana untuk mengembangkan bisnis klub sabungnya. Dia punya ambisi untuk mengendalikan gairah seluruh warga Jepang. Situasi yang terjadi di Jepang saat ini pun jadi kesempatan emas bagi Hakari. Setelah keberadaan roh kutukan diketahui warga sipil, lembaga Jujutsu sudah tidak berfungsi secara maksimal. Hakari pun berencana untuk memaksa petinggi melegalkan bisnis klub sabungnya. Untuk mewujudkan semua rencana ini, dia juga butuh Yuji sebagai bidaknya. Setelah Hakari menceritakan ambisinya, Yuji pun berniat untuk bertanya sesuatu. Tapi tiba-tiba ponsel Hakari berbunyi. Di layar ponselnya ada telepon dari Kirara. Dari sinilah Hakari kelihatan mulai curiga kepada Yuji. Hakari pun tiba-tiba menawarkan Yuji untuk minum. Dan saat Yuji bilang kalau dia mau minum apa saja selama bukan alkohol, Hakari mengucapkan ucapan yang seolah mengetes Yuji. Hakari mengatakan kepada Yuji kalau Gojo Satoru juga tidak tahan dengan minuman beralkohol. Dan Yuji malah membalas. Siapa itu Gojo? Yuji dengan polosnya pura-pura tidak kenal Gojo. Padahal nama Gojo Satoru harusnya sudah sangat terkenal di kalangan penyihir. Mendengar jawaban konyol Yuji, Hakari langsung membanting gelas yang dia pegang ke meja di depannya. Dia bertanya kepada Yuji, kenapa dia berpura-pura tidak kenal Gojo? Apa ini karena dia murid SMK yang sedang menyamar? Sebelumnya Yuji sempat menjawab. Hakari langsung melempar gelas ke wajahnya. Tapi dengan refleks yang cepat, Yuji berhasil menangkisnya. Dan di saat itulah teknik kutukan Hakari beraksi. Dua papan yang menyerupai pintu kereta api muncul di samping Yuji. Pintu tersebut bergerak seolah mau menjepitnya. Tapi dengan cekatan Yuji sanggup menghindar. Di sini Yuji terus membujuk Hakari untuk mendengarkan penjelasannya. Tapi Hakari tidak bergeming dan langsung menendang badan Yuji. Dan saat Yuji terpental, dua pintu kereta api lagi-lagi muncul. Dan kali ini Yuji berhasil terjepit. Hakari pun langsung memukuli wajah Yuji tanpa ampun. Dia bilang kalau telepon dari Kirara tadi adalah sinyal bahaya untuknya. Ini karena Hakari dan Kirara hanya berkomunikasi lewat chatting di Line. Saat wajahnya terus-terusan dipukul, Yuji kembali teringat dengan kata-kata Megumi. Keduanya datang ke Hakari hanya untuk meminta bantuan. Jeti mau tidak mau, Yuji harus membuat Hakari bersedia mendengarkannya. Dengan fisik kuatnya, Yuji pun mendorong pintu yang mencekiknya dan langsung menarik kerah Hakari sampai beradu kepala. Yuji meminta Hakari untuk mendengarkan penjelasannya. Tapi Hakari tetap keras kepala. Dia menolak mendengarkan Yuji karena dia tidak mau mendinginkan kepalanya. Sementara itu adegan beralih ke atap gedung klub sabung, di mana Kirara berhadapan dengan Pende dan Megumi. Teknik Kirara ini bisa membuat target yang ditandai terpental menjauh ataupun mendekat. Jeti setelah Megumi berhasil menghadangnya di depan ruang monitor, Kirara pun juga sama-sama tidak bisa mendekat. Hal ini pun menciptakan situasi deadlock di mana Kirara, Pende, Megumi, dan Divine Dark tidak bisa bergerak. Megumi pun mencoba memanfaatkan situasi ini untuk menjelaskan situasinya kepada Kirara. Megumi mengatakan kalau dia datang bukan sebagai utusan pihak sekolah. Dia hanya mau meminta bantuan Hakari untuk mencegah aksi terorisme Jujutsu. Segala kekacauan di Tokyo dan munculnya tirai di berbagai lokasi adalah buktinya. Tapi Kirana tetap tidak peduli. Dia tidak peduli dengan pihak Jujutsu, karena dari awal merekalah yang menghukum Hakari dan Kirara. Megumi jadi penasaran, ada masalah apa mereka dengan petinggi Jujutsu? Pende menjelaskan kalau Hakari dan Kirara sempat bersitegang dengan petinggi yang merupakan tradisionalis. Tradisionalis di sini juga tidak hanya soal aturan di dunia Jujutsu, tapi juga soal teknik kutukan. Teknik yang bersifat antik dan tradisional seperti teknik Nobara adalah tipe teknik yang disukai petinggi. Dan sebaliknya mereka sangat benci ke teknik yang berhubungan dengan konsep modern. Teknik yang dimiliki Hakari juga menjadi salah satu teknik yang dibenci oleh petinggi. Karena teknik Hakari ini berhubungan dengan konsep modern yaitu pintu otomatis kereta api. Menurut Kirara,
Pandangan seperti inilah yang membuat pihak Jujutsu kalah di Shibuya. Dia mengatakan kalau Gojo pasti bisa membereskan segala kekacauan di sana. Makanya dia tidak percaya kepada Megumi. Kenapa dia mau meminta bantuan Hakari? Padahal sudah ada Gojo. Ternyata fakta kalau Gojo telah tersegel belum sepenuhnya diketahui oleh semua orang. Agak masuk akal kalau petinggi merahasiakan tersegelnya Gojo. Karena pasti akan banyak sekali penyihir jahat atau pengguna kutukan yang berulah setelah tahu Gojo tersegel. Megumi mengatakan kepada Kirara kalau Gojo telah disegel. Makanya dia mau meminta bantuan Hakari. Dan mendengar sosok penyihir terkuat kini telah disegel. Kirara hanya bisa memasang wajah manyun seakan tidak percaya dengan ucapan Megumi. Artinya mau tidak mau Megumi harus beralih ke cara paksa, yaitu dengan melawan Kirara langsung. Megumi pun memanggil Shikigami Escape Rabbit. Megumi mengeluarkan Rabbit Escape. Di sini Megumi melihat ada tanda di badan Shikigaminya bertuliskan Akrus. Megumi pun langsung mengecek sekitarnya dan dia melihat tanda Gakrus di pintu ruang monitor di mana Hakari dan Yuji berada. Tanda-tanda ini juga asalnya sama, yaitu dari rasi bintang salib selatan. Sementara itu, Kirara terkejut dengan jumlah kelinci yang muncul di sekelilingnya. Dia penasaran dengan rencana Megumi. Teknik Kirara ini ternyata bukan menandai makhluk hidup ataupun benda mati, melainkan energi kutukan. Jadi karena Shikigami dan penggunanya mempunyai energi kutukan yang sama, tanda yang ada di mereka pun jadi sama. Dan kalau ada target yang punya tanda yang sama, mereka bakal saling tertarik. Inilah kenapa Megumi dan Diviandak bertubrukan sebelumnya. Kirara pun jadi tidak waspada ke kelinci Megumi karena tidak lama lagi mereka juga akan tertarik ke arah Megumi. Tapi tidak lama kemudian, Megumi sendirilah yang membatalkan escape rabbitnya. Ternyata Megumi hanya memanggil mereka untuk mencari tahu cara kerja teknik Kirara. Megumi bertanya kepada Panda mengenai pergerakan yang dibuat oleh escape rabbit. Dan Panda menjawab kalau para kelinci bisa bergerak ke arahnya dan ke lantai atas. Tapi sama seperti Megumi, mereka tidak bisa bergerak mendekati Kirara dan ruang monitor. Dari sini Megumi berasumsi kalau Panda dan dirinya juga diberi tanda oleh Kirara. Dia pun menyuruh Panda untuk mencari tanda di tubuhnya. Dan Panda mengetahui kalau ada tanda emai di pantatnya. Sementara Megumi juga menemukan tanda Akrus di perutnya. Tanda yang sama kayak escape rabbit. Dari sini jugalah Megumi tahu kalau Divine Duck juga pasti punya tanda yang sama. Divine Duck inilah yang akan berperan vital di rencana Megumi nanti. Setelah mendapat clue berupa nama-nama bintang tadi, Megumi mulai menyusun asumsi-asumsinya. Dan untuk memastikan asumsi tersebut, dia berencana untuk memancing Kirara. Pertama Megumi berteriak kepada Panda. Dia memberitahu kalau teknik Kirara berhubungan dengan rasi bintang. Di sini wajah Kirara belum terkesan, karena yang Megumi tahu baru sisi luarnya. Tapi Megumi bilang kalau rasi bintang yang jadi dasar teknik Kirara adalah rasi bintang salib selatan. Disinilah wajah Kirara kelihatan terkejut dan ekspresi ini seolah mengkonfirmasi dugaan Megumi. Kirara pun jadi kesal sendiri karena dia malah terpancing ucapan Megumi. Dari sinilah dia bertekad untuk menghentikan Megumi dan Panda sebelum mereka membongkar cara kerja tekniknya. Setelah berhasil memancing ekspresi Kirara tadi, Megumi merasa kalau dia harus berterima kasih kepada Sumiki. Karena ternyata Megumi tahu soal rasi bintang salib selatan dari kakaknya. Tapi pengetahuan Megumi juga tidak terlalu dalam. Dia juga salah mengira kalau rasi bintang salib selatan itu terdiri dari 4 bintang. Padahal sebenarnya ada 5. Dari segala pengetahuannya dan clue-clue yang dia dapat, Megumi menarik beberapa teori mengenai teknik Kirara dan dia mendiskusikannya bersama Panda. Teori pertama, Megumi mengira kalau teknik Kirara ini memaksa keempat target untuk berjaga jarak sesuai dengan posisi rasi bintangnya. Tapi karena Kirara sendiri bisa bergerak ke pintu, lalu Megumi dan Pada juga bisa saling berdekatan. Artinya teori ini tidak valid. Teori kedua, teknik Kirara ini mirip seperti rally stempel di Jepang, di mana peserta harus berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain secara berurutan, atau tidak boleh loncat-loncat. Artinya 4 target yang sudah ditandai Kirara juga punya angka masing-masing yang berurutan. Mereka hanya bisa bergerak ke angka setelahnya. Jadi kalau urutan tandanya, misal Panda mau ke Kirara, dia harus menyentuh Megumi dulu. Teori ini juga didukung dengan data kalau Kirara bisa mendekati pintu langsung, karena urutan mereka berdekatan. Tapi ada satu hal yang janggal. Kalau teori ini benar, harusnya Megumi atau Panda bisa mendekat ke Kirara karena salah satu dari mereka harusnya berurutan dengan Kirara. Disinilah Megumi baru sadar kalau rasi bintang salib selatan itu bukan terdiri dari 4 bintang seperti yang dia tahu, melainkan 5. Artinya ada satu objek lagi yang sudah ditandai Kirara sebagai bintang ketiga. Objek inilah yang harus disentuh dulu oleh Megumi dan Panda agar bisa mendekat ke Kirara.
Kecurigaan Megumi makin menguat setelah Kirara terlihat waspada. Di sini, Kirara tidak langsung masuk ke ruang monitor, padahal Divine Dark sudah tidak menghalanginya. Ini berarti Kirara juga mau mencegah Megumi dan Panda menyentuh objek nomor 3. Karena sekali mereka menyentuhnya, mereka jadi bisa mendekat ke Kirara dan pintu ruang monitor. Saat Panda dan Megumi masih berdiskusi, Kirana tiba-tiba serangan. Dia menginjak mobil yang ada di sana untuk ditandai. Mobil tersebut pun langsung terbang mengarah ke arah Panda. Mobil tersebut diberi tandai Mai sama seperti Panda. Jadi saat Panda mencoba melemparnya, mobil tersebut kembali tertarik dan berakhir menubruknya. Panda pun tumbang. Sementara itu, Megumi berlari sambil mencari letak objek nomor 3. Setelah melihat Kirara menandai mobil dengan menginjaknya, Megumi berasumsi kalau objek yang mau ditandai harus disentuh langsung. Tapi merasa kalau Kirara belum pernah menyentuhnya. Yang Kirara sentuh cuma Divine Dark. Dari sinilah Megumi menyimpulkan kalau yang ditandai Kirara adalah energi kutukan. Terus kenapa mobil dan pintu yang merupakan benda mati bisa ditandai? Ini karena adanya bekas energi kutukan seseorang di sana. Megumi pun langsung melihat-lihat tempat yang kemungkinan punya bekas energi kutukan. Dan dia langsung menemukan beton pemberhenti mobil dengan tanda mimosa. Itulah objek nomor 3. Megumi langsung menyentuhnya. Tapi saat dia berbalik arah puing-puing beton lain yang bertanda Akrus terbang ke arahnya, Kirara ternyata mengubah tanda dirinya dari Ginan ke Akrus. Dia pun melepas energi kutukan ke puing-puing dan menandainya dengan tanda yang sama. Jadinya puing-puing tersebut tertarik ke Megumi. Tapi yang dilakukan Kirara ini ternyata malah jadi senjata makan tuan. Dari belakang Kirara muncul Divine Dark yang juga bertanda Akrus. Megumi ternyata belum membatalkannya dan hanya menyembunyikannya di balik tembok agar tidak tertarik. Dan saat Kirara berdiri di antara Megumi dan Divine Dark, Shikigami tersebut pun muncul dan langsung menubruk Kirara yang punya tanda yang sama. Keduanya ikut terbang ke arah Megumi yang ternyata masih selamat. Di sini Kirara sempat menonaktifkan tekniknya. Tapi dia sudah terlambat. Megumi dengan sigap menangkap dan mengunci pergerakannya. Megumi berhasil menang. Jadi teknik Kirara bernama Love Rendezvous, atau nama lainnya teknik penerbangan bintang. Kirara bisa menandai energi kutukan target dengan 5 jenis bintang. 5 bintang tersebut adalah Imai, Akrus, Mimosa, Ginan, dan Gakrus. Kelimanya berasal dari rasi bintang salib selatan. Di pertarungan tadi bintang ke-1 atau Imai ada di Panda. Bintang kedua atau Akrus ada di Megumi dan Shikigaminya. Bintang ketiga atau Mimosa ada di beton pemberhenti mobil. Bintang keempat atau Ginan ada di Kirara. Sementara bintang kelima atau Gakrus ada di pintu ruang monitor. Kelima target ini hanya bisa bergerak sesuai dengan urutan bintang mereka. Jadi kalau Megumi mau bergerak ke ruang monitor, dia harus menyentuh beton dan Kirara dulu sebagai bintang ketiga dan keempat. Urutan ini sendiri berdasarkan dengan jarak bintang tersebut ke bumi. Selain itu, target yang punya tanda yang sama akan saling tertarik. Cara inilah yang dipakai Kirara untuk menyerang lawannya dengan benda mati. Teknik yang sangat rumit dan Megumi bisa membongkar cara kerjanya. Berlanjut ke pertarungan Megumi melawan Kirara. Jadi setelah Megumi berhasil membongkar cara kerja teknik rasi bintang, dia pun berhasil menangkap Kirara. Kirara jadi penasaran bagaimana caranya Megumi tahu kalau Divine Dark lah yang akan terbang ke arahnya dan bukan sebaliknya. Ternyata Megumi melakukan taruhan setelah dirinya tertarik ke arah Divine Dark di awal pertarungan. Megumi sudah punya teori kalau ada 2 target yang ditandai oleh rasi bintang yang sama. Salah satunya akan tertarik ke energi kutukan yang lebih besar. Jadi Megumi ini memperkuat energi kutukan di tubuhnya. Jadinya Divine Dark lah yang tertarik ke arahnya. Mendengar betapa kalkulatifnya seorang Megumi, Kirara jadi tidak percaya kalau lawannya ini beneran murid kelas pertama. Setelah Kirara membatalkan tekniknya, Megumi pun melepaskannya dan dia langsung berlutut di hadapan Kirara. Megumi memohon agar Kirara mau mendengar permintaannya karena dia sudah tidak punya banyak waktu lagi. Melihatnya Kirara pun akhirnya bersedia untuk mendengarkan permintaan Megumi. Tapi tiba-tiba terdengar suara keras dari ruang monitor. Yuji terlempar keluar dari ruang monitor setelah menerima pukulan dari Hakari. Hakari pun langsung menghampirinya, tapi di sini Yuji meminta Panda dan Megumi untuk tidak membantunya. Merasa diremehkan, Hakari kembali mengajar telak wajah Yuji. Tapi lagi-lagi Yuji kembali bangkit meski darah mengucur di hidungnya. Ternyata Yuji dari tadi terus-terusan dihajar tanpa mau melawan ataupun menghindar. Yuji melakukannya untuk meyakinkan Hakari kalau dia bukanlah musuh. Hakari juga terkejut dengan ketangguhan Yuji. Dia menganggap kalau Yuji sudah gila karena tidak mau melawan. Hakari pun akhirnya mengatakan kalau dia mau mendengarkannya, asalkan Yuji bisa terus menahan pukulannya. Tapi Kirara tiba-tiba berteriak ke Hakari,
Dia mengatakan kalau para adik kelas ini datang untuk meminta bantuan. Kirara ingin Hakari mendengarkan mereka. Hakari pun bertanya ke Yuji, kenapa dia mau minta bantuannya. Padahal mereka ini belum pernah bertemu. Dan Yuji hanya bisa mengatakan kalau para senior lain menyebut Hakari sebagai penyihir yang kuat. Makanya dia mau meminta bantuannya. Dan alasan tersebut tidak memuaskan Hakari. Dia pun langsung kembali menghajar wajah Yuji. Hakari mengatakan kalau Yuji sama sekali tidak punya gairah. Menurutnya, saat seorang penyihir meminta bantuan penyihir lain, artinya dia mengajak orang tersebut untuk mempertaruhkan nyawanya. Tapi di sini, Yuji meminta bantuan Hakari hanya karena disuruh. Artinya Yuji tidak menunjukkan gairah kuat yang membuat Hakari mau mempertaruhkan nyawanya. Hakari menyebut Yuji tidak kompeten. Dia bahkan heran kenapa kepala sekolah Yaga membiarkannya masuk ke SMK. Yuji membalas kalau dia memang tidak punya gairah atau cita-cita yang besar. Yuji mengatakan kalau dirinya hanyalah roda gigi. Sebuah roda gigi yang berputar agar para penyihir bisa terus membasmi roh kutukan. Mendengarnya Hakari pun kecewa. Dia mengatakan kalau tekad Yuji benar-benar membosankan. Dan tidak lama kemudian, sebuah pukulan dari Hakari kembali mendarat telak ke wajah Yuji. Yuji pun terpental dan tergeletak. Saat Yuji terkena pukulan-pukulan Hakari, dia merasa kalau pukulan Hakari ini berbeda dari pukulan biasa. Bukan cuma soal daya atau kekuatannya. Tapi setiap Hakari memukulnya, Yuji seakan terkena pukulan tongkat baseball yang sudah diberi paku. Hakari mengatakan kepada Yuji kalau Gojo menyebut energi kutukannya lebih kasar dibanding penyihir lain. Jetty tidak heran kalau tiap-tiap pukulannya pasti bakal kerasa lebih perih. Melihat Yuji tidak terbangun, Hakari pun menyuruh Pende dan Megumi untuk membawa Yuji pergi. Dia menyuruh ketiganya untuk tidak datang ke hadapannya lagi. Tapi tiba-tiba Yuji kembali terbangun di belakangnya. Di sini ditunjukkan sebuah tekad yang tidak bisa dianggap remeh. Hakari pun kembali heran dan bertanya, terbuat dari apa tubuh Yuji? Dan Yuji menjawab kalau dia hanyalah roda gigi. Sebuah roda gigi yang bakal terus berputar untuk melaksanakan perannya. Dalam dunia Jujutsu, peran Yuji adalah pembasmi roh kutukan. Jadi kalau Hakari memang dibutuhkan agar Yuji bisa terus membasmi roh kutukan, Yuji akan terus mengejar Hakari untuk memujuknya layaknya sebuah roda gigi yang akan terus berputar tanpa henti agar mesin utama bisa berjalan. Yuji bertanya ke Hakari, apa perannya dalam dunia Jujutsu? Dan disinilah Hakari melihat gairah Yuji yang berapi-api. Tapi Hakari berniat untuk kembali menghajar Yuji. Dia masih tidak percaya kalau mata seorang yang mengaku sebagai roda gigi bisa kelihatan membara. Tapi Kirara langsung memanggilnya. Kirara bertanya ke Hakari apakah dirinya sedang bergairah. Dan disinilah Hakari baru menyadarinya. Tekad kuat Yuji ternyata memang sudah berhasil membuat gairah Hakari ikut bergejolak. Hakari pun merasa kalau dia tidak bisa bohong ke gairah yang ada di dalam dirinya. Dipanggillah Pende dan Megumi. Dan Hakari mengajak mereka untuk membentuk kesepakatan. Hakari akhirnya berhasil dibujuk. Megumi pun berterima kasih ke Kirara karena sudah mau ikut meyakinkan Hakari. Dan Kirara mengatakan meski mereka membenci petinggi Jujutsu, Hakari itu paling semangat kalau soal membantu teman SMK-nya. Cerita berlanjut dengan ekspresi kaget Hakari setelah mendengar kalau Gojo sudah disegel. Sambil menggaruk kepalanya, dia menunjukkan ekspresi seolah mengatakan tidak habis pikir. Hakari seakan tidak percaya kalau sosok penyihir terkuat yang dia kenal bisa kalah begitu saja. Belum selesai mencerna informasi tadi, Pende mengatakan kalau kepala sekolah Yaga juga sudah tiada. Untuk informasi ini, Megumi dan Yuji juga kaget. Yuji bahkan menunjukkan wajah bersalah karena dia takut kematian Yaga ada hubungannya sama amukan Sukuna di Shibuya. Tapi Pende mengatakan, Yaga dieksekusi karena sempat ribut dengan petinggi. Pende juga menenangkan teman-temannya kalau dia sudah menerima kematian sang ayah. Mendengar kabar buruk menimpa Gojo dan Yaga, Hakari semakin merasa down. Karena dua orang tersebut sudah berjasa besar ke kehidupan Hakari. Akhirnya Hakari pun bersedia untuk membantu menghentikan Cooling Game. Tapi di sini dia bilang kalau ini semua hanya bisnis. Setelah segala masalah selesai, Yuji dan kawan-kawan juga harus gantian membantu Hakari. Karena Hakari ini berencana untuk melegalkan bisnis klub sabungnya. Caranya adalah dengan ikut merevisi undang-undang Jujutsu. Karena urusan Hakari ini ada hubungannya dengan petinggi. Megumi langsung mengatakan kalau dia adalah kepala klan Zenin. Megumi mengatakan ini seolah menunjukkan kalau dia punya pengaruh besar dan Hakari tidak akan rugi kalau membantunya. Dengan wajah berseri-seri Hakari langsung mengajak Megumi untuk menjadi teman baiknya. Hakari tidak mau melewatkan kesempatan emas untuk mendapat dukungan dari salah satu 3 klan besar. Mereka ini tidak tahu kalau keesokan harinya Maki membantai klan Zenin. Dan posisi klan Zenin ini sebagai 3 klan besar juga sudah terancam. Setelah Hakari bersedia membantu,
Mereka pun berencana untuk masuk ke koloni. Tapi mereka belum menentukan akan ke koloni mana. Pende pun mengatakan kalau Yuta ada di koloni prefektur Miyagi. Saat Yuji dan kawan-kawan masih berdiskusi, Kogane tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Kogane adalah Shikigami yang bertindak sebagai penghubung antara pemain dengan Cooling Jane. Jetty semacam asisten yang memberi info dan aturan-aturan tambahan ke para peserta. Kogane mengumumkan adanya penambahan aturan baru. Lalu diberikan flashback sedikit ke tempat lain. Di salah satu koloni di Tokyo, seorang pemain bernama Kashimo Hajime baru saja membunuh pemain lain. Dia pun mendapat tambahan 5 poin dan menjadikan total poinnya ke 200. Artinya dia sudah menghabisi nyawa kira-kira 40 penyihir. Kashimo mengatakan kalau lawannya dari tadi itu sangat lemah. Bahkan penyihir dari 400 tahun yang lalu saja bisa lebih kuat. Dia pun menanyakan di mana Sukuna. Di sini bisa ketahuan kalau Kashimo ini penyihir dari 400 tahun yang lalu. Dan tujuannya untuk ikut Cooling Game kemungkinannya untuk melawan Sukuna. Setelah mendapat 200 poin, Kashimo ditawari untuk menukarkan 100 poinnya menjadi aturan tambahan. Dan demi mencari Sukuna, Kashimo menambahkan aturan yang berbunyi. Seluruh informasi pemain Cooling Game bakal bisa diakses oleh pemain lain. Informasinya meliputi nama, jumlah poin, jumlah aturan yang ditambahkan, dan koloni yang ditempati. Kembali ke Yuji dan kawan-kawan, di depan mereka, Kogane memperkenalkan diri sebagai asisten pemain Cooling Game bernama Itadori Yuji. Dan hal ini membuat Megumi kaget. Karena Yuji belum pernah masuk ke koloni untuk dianggap sebagai pemain. Yuji pun jadi teringat kata-kata Kenjaku yang mengatakan kalau dia sudah berkontrak dengan penyihir dari ribuan tahun yang lalu. Yuji berasumsi kalau Sukuna adalah salah satu penyihir tersebut. Karena Sukuna ini memang dulunya manusia sebelum akhirnya menjadi kutukan pendendam. Tapi Megumi masih merasa aneh. Kenapa Yuji yang ditulis sebagai peserta? Padahal Yuji ini memakan jari Sukuna juga karena kebetulan. Dan Yuji seakan tidak mau menjawab. Megumi akhirnya mengatakan kalau dia akan membahasnya nanti. Setelah Kogane memperkenalkan diri, Yuji menyuruhnya untuk menampilkan daftar pemain Cooling Game. Dari daftar itulah Megumi mendapat ide untuk mengikuti Cooling Game tanpa membunuh pemain lain. Caranya adalah dengan memburu pemain dengan poin lebih dari 100 dan memaksa mereka menambah aturan yang menguntungkan Megumi dan kawan-kawan. Cara ini dipilih karena ada kemungkinan kalau penyihir yang dibangkitkan oleh Kenjaku ini punya ambisi sendiri-sendiri. Jadi mereka juga tidak terlalu membutuhkan poin untuk terus mengikuti Cooling Game. Contohnya seperti Kashimo. Megumi pun meminta Kogane untuk menampilkan daftar pemain dengan jumlah poin lebih dari ke 100. Kogane awalnya menolak karena dia adalah asisten Yuji. Tapi Uji langsung menyuruh Kogane untuk menuruti Megumi juga. Kogane pun menampilkan daftar pesertanya dan di sini terdapat 2 nama. Pertama Kashimo Hajime dengan jumlah poin ke 100. Jumlah aturan tambahan 1 dan lokasi koloni Tokyo nomor pertama. Kedua Higuruma Hiromi dengan jumlah poin 102. Aturan tambahan 0 dan lokasi koloni Tokyo nomor 2. Dengan adanya 2 target ini, Yuji dan kawan-kawan menjadi mempunyai kesempatan untuk menambah 2 aturan baru lewat keduanya. Megumi berencana untuk menambah aturan yang mengkonter aturan nomor ke-8. Aturan nomor 8 berbunyi, pemain yang poinnya tetap sama selama 19 hari, mereka akan dikenakan pencabutan teknik kutukan. Dengan kata lain eksekusi mati. Megumi berniat menambah aturan yang berbunyi, pemain boleh mentransfer poinnya ke pemain lain. Dengan saling memindahkan poin begini, poin pemain menjadi bisa bertambah dan berkurang tanpa perlu saling membunuh. Selain itu, Megumi juga mau menambahkan 1 aturan lagi, yang berbunyi pemain dapat keluar dari Cooling Game dengan menukar poinnya. Tapi Hakari mengatakan kalau aturan tersebut punya efek jangka panjang. Jadi kecil kemungkinannya untuk disetujui. Megumi juga awalnya berpikir demikian, tapi dia merasa aturannya bisa lolos kalau diubah kata-katanya. Jadi bukan keluar dari Cooling Game, melainkan bertukar dengan non-pemain. Artinya kalau ada pemain yang mau keluar, dia harus menukar poinnya dan harus ada juga non-pemain yang mau menggantikannya. Tapi aturan ini jelas belum pasti akan diterima, karena semua keputusan ada di Kogane. Setelah membahas aturan yang mau ditambah, Yuji dan kawan-kawan pun bersiap untuk langsung ke tempat kejadian perkara. Dan tujuan mereka ada 2. Pertama mencari Kurusuhana atau si malaikat untuk membebaskan Gojo. Dan kedua memburu pemain yang punya poin lebih dari 100. Yaitu Kashimo dan Hiromi.